untuk mengetahui perkembangan terkini arus lalu lintas jelang malam tahun baru, kami sudah terhubung dengan 3 rekan kami. Ada Agung Prasetyo yang akan memberikan laporan dari Tol Cikampek, ada juga Usep Saripudin yang sudah berada di Simpang Bogor, Jawa Barat, dan Cepi Kurnia di Gerbang Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih ke Agung dulu, silakan Agung dengan laporannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Herinda juga pemirsa. Informasi terkini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang terpantau ramai dan lancar dari kedua arah. Bahkan pagi hari ini kalau kami lihat cenderung lengang jika dibandingkan dengan malam tadi. Terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jabodetabek. Dan kalau pagi hari ini kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Bahkan kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari kedua arah banyak kendaraan truk besar ataupun sumbu 3. Dan untuk kendaraan pribadi memang pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan ataupun yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Seperti di tempat kami mengabarkan saat ini memang tidak terlihat adanya penumpukan ataupun antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Para pengendara juga baik dari arah Jabodetabek yang akan menuju ke arah Palimanan dapat melakukan transaksi langsung, sebaliknya yakni dari arah tol Trans Jawa yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek tanpa ada antrian ataupun kepadatan. Masing-masing ada 7 gardu utama yang dibuka, 7 gardu utama untuk ke arah Jawa dan 7 gardu utama untuk ke arah Jabodetabek. Dan memang kondisi ini berbeda jika dibandingkan malam hari tadi. Terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek untuk yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Dan memang ini peningkatan volume kendaraan karena banyaknya para pengendara ataupun warga yang usai menikmati libur Natal di sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa dan akan kembali ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari kemarin hingga dini hari tercatat dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada 33.112 kendaraan, sedangkan kendaraan yang akan menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama tercatat ada 2.023 kendaraan dan jumlahnya yakni sekitar 65.135 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Sedangkan untuk sejak H-6 hingga H-3 pergantian tahun baru, di mana kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang kembali ke wilayah Jabodetabek tercatat ada sekitar 158.000 lebih kendaraan, dan angka ini naik sekitar 34,2% dari lalu lintas normal sebanyak 118.000. Dan memang diprediksi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek khususnya untuk ke wilayah Jakarta akan terus mengalami peningkatan usai akhir tahun ini. Dan memang meskipun arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini lancar, tetapi pihak kepolisian dan jasa marga tetap akan menyiapkan skema-skema rekayasa lalu lintas yang seperti kontraflow bila mana terjadinya kepadatan ataupun kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, maka untuk kontraflow ini akan diberlakukan secara situasional. Selain itu juga untuk rest area jika rest area padat ataupun terjadi antrian mengular ke ruas jalan akan diberlakukan sistem buka tutup, dan ini juga akan diberlakukan secara situasional. Dapat kami informasikan kepada pemirsa memang ada kabar menarik untuk para pengendara ataupun pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Memang jasa marga pada tanggal 3 Januari akan memberikan diskon tarif tol untuk kendaraan yang tapping dari gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang tol Cikampek Utama ini, dan diskon ini yakni sekitar 10%. Ini juga langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang akan terjadi diprediksi akhir pekan depan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, kembalikan ke Anda di studio, Herinda. Baik Agung, dari Cikampek kita menuju ke Bogor, sudah ada Usep di sana. Usep, seperti apa arus lalu lintas di Simpang Gadok saat ini jelang malam pergantian?
Dapat kami sampaikan bahwa pada 12 jam ke depan atau tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, kawasan puncak ini akan segera ditutup oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Karena memang pada pukul 18 nanti tidak ada lagi kendaraan yang dibolehkan untuk memasuki kawasan wisata puncak ini, dan itu akan berlangsung sampai dengan 12 jam ke depannya, yaitu pada pukul 6 pagi pada 1 Januari 2025 besok. Itu selama 12 jam ini akan ditutup oleh umum, dan pada pukul 21 Indonesia Barat malam nanti akan diberlakukan Car Free Night di kawasan puncak ini. Tidak ada kendaraan yang bergerak baik dari arah puncak menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya. Perlu diketahui bahwa saat ini kendaraan sudah mulai terlihat ramai lancar. Biasanya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti bisa diberlakukan ganjil genap, namun kemarin kami melihat tidak ada pergerakan ganjil genap itu, juga tidak dibatasi, kemudian juga tidak diberlakukan sistem satu arah. Saat ini pun belum diberlakukan seperti itu, namun kendaraan sudah mulai ramai dan masih tetap lancar dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Dominasi dari kendaraan itu adalah kendaraan plat nomor B, baik pribadi maupun secara bersama-sama. Bis maupun rombongan itu masih memang menjadi prioritas utama, namun tidak disarankan untuk menggunakan bis melalui jalan-jalan alternatif yang ada di sekitar lokasi sini, apalagi menggunakan jasa dari joki dan sebagainya. Bagi Anda yang akan melalui kawasan puncak dan akan sampai ke Cianjur, Anda sebaiknya menggunakan jalur alternatif ke arah Sukabumi melalui tol Bocimi, atau Anda bisa juga melalui jalan Jonggol yang mungkin sekitar 1 jam lebih lama daripada Anda melalui kawasan ini. Namun diperkirakan kelancaran lebih lancar dibanding dengan kawasan sini pada saat sore nanti, terutama pada saat sudah ditutup, Anda bisa melalui jalan ke arah Cibubur, Jonggol, kemudian ke arah keluar dari Cipanas. Kita kembali ke Helena Studio. Ya, terakhir kita ke Bandung yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit untuk warga Jabodetabek ya. Silakan Cepi Kurnia, bagaimana dengan laporannya? Ya, dan pemirsa TV One, pagi ini saya sedang berada di gerbang tol Paster, Bandung, di mana memang pagi ini sejak tadi pukul 5 pagi saya berada di sini. Kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster dari arah Jakarta mau ke Bandung sendiri terpantau masih lenggang dan belum ada kepadatan yang cukup berarti. Memang untuk jelang tahun baru ini sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh petugas sendiri telah dilakukan jauh-jauh hari, dan untuk mengantisipasi kemacetan petugas sendiri nantinya di dalam ruas jalan Kota Bandung sendiri sudah mempersiapkan petugas untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi pada pergantian malam tahun baru nanti. Sementara memang untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster kemarin memang dari arah Bandung ke Jakarta cukup tinggi, sebesar 34.000 kendaraan lebih yang melintas di gerbang tol Paster dari arah Bandung ke Jabodetabek sendiri. Sementara untuk dari Jakarta menuju Bandung memang terpantau mengalami penurunan. Kemarin itu sekitar 32.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster. Sementara untuk kepadatan yang mengarah ke Jakarta memang ini diperkirakan karena para wisatawan atau masyarakat yang kemarin libur Natal dan sudah kembali ke Jakarta untuk menghabiskan malam tahun barunya di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Sementara untuk ke Jakarta sendiri memang diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan pada siang ini dan sampai nanti pada pukul 06 sore nanti. Sementara memang untuk pergantian malam tahun baru sendiri di Kota Bandung terdapat beberapa titik keramaian seperti di kawasan Jalan Asia Afrika yang memang biasa di setiap malam tahun baru ini dipenuhi atau dipadati oleh para wisatawan baik dari warga Kota Bandung maupun wilayah di Jabodetabek lainnya sendiri.
Selain di Asia Afrika dan juga ada Braga serta kawasan Lengkong, dan juga memang nantinya untuk perayaan Tahun Baru di Kota Bandung sendiri itu akan digelar di kawasan Gasibu di depan gedung sate sendiri, dan juga memang selain di Gasibu juga nanti kepadatan juga akan terjadi di kawasan Dago sendiri dan juga beberapa titik lain masyarakat yang merayakan pergantian malam Tahun Baru sendiri. Sementara untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas juga atau pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergantian atau perayaan malam Tahun Baru ini secara berlebihan dan juga tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran seperti menyalakan petasan yang membahayakan pengguna atau masyarakat lainnya saat merayakan pergantian malam Tahun Baru sendiri. Begitu, Ninda. Baik, Cepi, terima kasih atas laporannya. Sebelumnya sudah ada Usep dan juga Agung yang telah melaporkan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.